Dataran tinggi Dieng telah lama menjadi kawasan pemukiman orang Jawa pada saat itu. Sejumlah bangunan peninggalan abad ke-8 masih dapat ditemukan, baik dalam keadaan masih berdiri ataupun telah menjadi reruntuhan. Di episode ini akan kita ulas tentang temuan situs di Dieng, yaitu Candi Kunti. Beberapa waktu lalu, tepatnya awal tahun 2020, sebuah struktur batu yang tersusun masih rapi ditemukan warga saat menggali tanah yang akan digunakan untuk septi tank di area lahan kentang di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Selang sebulan kemudian, pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB Jawa Tengah, melakukan peninjauan dan lalu dilakukan tindakan dengan dilaksanakan ekskavasi yang bertujuan untuk mengetahui seperti apa wujud dan denah struktur tersebut. Kegiatan ekskavasi tahap pertama berlangsung selama 4 hari. Hari pertama, tanggal 17 Februari, dilakukan proses pemetaan. Tanggal 18 proses ekskavasi dimulai. Struktur yang kemudian dinamakan Candi Kunti ini awalnya baru terbuka pada sebagian sisinya, yang menghadap ke arah timur. Sama seperti candi-candi yang ada di lereng Gunung Pangonan lainnya. Dan sekarang yang tersisa tinggal Candi Bima saja. Lalu dilakukan ekskavasi lanjutan untuk menyingkap lapisan tanah yang menutupi struktur yang dinamakan Candi Kunti, dan untuk memastikan bentuk denah struktur pada penampil barat dan selatan, di mana pada akhirnya menunjukkan hasil jika Candi Kunti memiliki denah berbentuk salib. Sisi-sisinya dihiasi dengan profil Padma, sedangkan lapisan di atasnya belum diketahui karena belum dilakukan pencarian pada batuan lepas yang ada sebab sudah terlepas dari strukturnya. Yang menarik dari ekskavasi lanjutan ini adalah diketemukannya susunan yang diduga tangga pada sisi barat. Berarti Candi Kunti memiliki 2 buah tangga di arah berlawanan. Oleh karena hal tersebut, maka akan timbullah pertanyaan bangunan atau candi seperti apa yang memiliki 2 buah tangga. Di sisi berlawanan dan ruangnya bisa dibilang tidak begitu luas. Kemungkinan dugaan yang paling masuk akal adalah ini bukanlah bangunan candi yang memiliki ruang tertutup atau sebuah garbhagriha, melainkan sebuah gapura paduraksa. Tapi ini hanyalah kemungkinan yang jauh daripada kata pasti. Untuk menjawabnya, apakah benar ini merupakan sebuah gapura, mungkin masih membutuhkan penampakan bangunan tersebut sedikit lebih luas. Sepintas yang saya tahu gapura-gapura yang lain pastilah diikuti dengan tembok pagar
di sisi kiri kanan, seperti Plaosan atau Prambanan. Atau jika di Jawa Timur kita kenal, Bajang Ratu, Jedong, Plumbangan, Gapura Lanang, Gapura Wadon Belahan, atau juga Candi Dermo. Sayang, dari sisa ekskavasi tahap kedua, bagian pagar ini belum disingkap secara keseluruhan, sehingga kita belum tahu apakah ada struktur lain yang menghubungkan yang dapat dikatakan sebagai tembok pagar. Perbandingan gapura lain dari kompleks Dieng sendiri dapat dilihat pada kompleks Dharmasala Aswatama. Namun bedanya gapura ini memiliki ukuran sedikit lebih lebar. Hal lain yang juga unik apabila nantinya benar Candi Kunti merupakan struktur gapura, yaitu pintunya yang relatif sempit. Pintu tersebut hanya berukuran 60–80 cm, seukuran dengan pintu Puntadewa dan Sembadra di kompleks Arjuna, yang kebetulan memiliki denah bangunan yang hampir sama. Ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal, yaitu gapura masuk kemana, mengelilingi apa, seperti apa. Sekali lagi, ekskavasi mungkin masih diperlukan guna menyingkirkan keraguan, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Pada bulan April 2023 dilakukan kembali ekskavasi lanjutan, atau ekskavasi tahap 3. Survei awal menunjukkan jika struktur diduga sebuah bangunan yang masih in situ susunannya, di mana ditunjukkan dengan perbingkaian dan susunan yang masih solid. Ekskavasi pun terus dilakukan guna melihat bentuk utuh bangunan ini. Namun karena struktur berada 5 meter di kedalaman tanah, yang sudah ada bangunan lain di atasnya, ekskavasi sedikit memakan waktu dan perhitungan agar tidak membahayakan bangunan lain. Dari data gabungan hasil ekskavasi diperoleh kesimpulan, jika struktur yang diketemukan pada tahun 2020 di Dieng ini adalah sebuah bangunan candi dengan denah berbentuk salib Yunani. Pintu masuk berada di sisi timur, yang masih menunjukkan adanya bekas dinding antara lain yang menjadi jalan masuk ke ruangan candi. Tiga sisi lain memiliki bentuk menonjol yang diperkirakan sebagai relung-relung untuk Kuladewata pada dinding luar. Bagian kaki candi dilengkapi dengan selasar selebar 90 cm dengan tinggi 50 cm dari tanah peradaban tanpa adanya dompal penyangga. Sebagai pondasi tanah, pekerasan tanah penyangga berupa batu tatal. Dari penggalian di sekitar lingkungan bangunan, diketahui apabila batuan penyusun candi tersebar mengelilingi bangunan, artinya candi ini bukan runtuh karena longsoran tanah seperti dugaan sebelumnya. Bangunan utama yang tersisa bongkarannya rapi, lapis demi lapis. Sisi utara menyisakan struktur Padma yang biasa menjadi batas antar struktur bangunan, dalam kasus ini kaki dan tubuh candi. Sedangkan pada sisi selatan, lantai sisi utara dan Padmanya sudah benar-benar hilang, dan hanya menyisakan lapisan pada tubuh kaki. Diketemukan juga bagian kemuncak utama yang berhias Padma.
Dan ini amat jarang ditemukan di Dieng yang umumnya memiliki kemuncak utama, bangunan Meru atau keben. Tentu dari penampakan tersebut, kita dapat melihat gambaran jika alam bukanlah pelaku utama hilangnya struktur yang melekat, melainkan tangan manusia. Lalu dapatkah dugaan itu dibuktikan dengan keterangan saksi? Beruntung, orang-orang Eropa dahulu banyak yang rajin menulis tentang apa yang mereka lihat. Pada tahun 1830-an candi ini masih dalam proses pembongkaran. Horsfield serta Jung Hoon yang pernah menetap lama di Dieng menyebutkan jika ia melihat 10 bangunan candi di sisi timur kaki Bukit Pangonan. Kesemuanya menghadap ke timur yang kondisinya sebagian sudah terbongkar. Sepuluh tahun berselang, pengunjung lain juga melihat bangunan ini dan menggambarkan lebih detail, di mana ia menyebut jika candi-candi di lereng kaki Pangonan sedang dibongkar untuk diambil batunya dan hanya menyisakan kaki candi. Sumuran pun tidak luput dari penjarahan, lubang-lubang di tengah bangunan terlihat menganga di depan mata. Batu-batu hasil pembongkaran ditumpuk di sekitar bangunan, siap untuk dijual ke wilayah Batur. Sebagian sisa tumpukan ini pun masih dapat kita telusuri di area kaki Bukit Pangonan. Sampai di sini kita akan melihat jika saat itu arca bukanlah prioritas utama sasaran mereka, karena pada waktu itu arca-arca masih banyak berserakan begitu saja. Batu persegi yang multifungsi lebih mudah mereka tukarkan tentu menjadi pilihan. Untuk pendeman atau peripih dalam sumuran ini juga cukup menarik, karena di awal penjelajah Eropa datang menyebut jika hampir seluruh lantai atau dinding kaki Candi Dieng sudah dalam keadaan berlubang sehingga bagian dalam bangunan menyerupai kolam. Seperti halnya yang terjadi di Candi Kunti, dinding dalam di sisi selatan terlihat dilubangi cukup lebar, sehingga tubuh manusia dewasa mampu masuk ke dalamnya. Yang mana hal ini tambah memperkuat dugaan jika Candi Kunti pernah dijarah sebelumnya. Lalu bagaimana kemudian bisa terkubur hingga 5 meter? Untuk ini kita kembali pada catatan. Jalan raya di kaki Bukit Pangonan antara Gangsiran Aswatama hingga Telaga Warna dibangun jauh kemudian ketika penjelajah Eropa berkunjung ke rumah para dewa. Paling banyak di wilayah ini tercatat ada 18 fondasi bangunan yang pernah terlihat. Pembangunan jalan ini mengakibatkan longsornya bukit dan mengubur seluruh bangunan di atasnya, hingga tidak dapat kita lihat sekarang. Dengan berakhirnya ekskavasi tahap 3 ini, berakhir pula tahap pencarian data awal. Struktur temuan baru Candi Kunti Dieng. Denah dasar sudah dikantongi, tinggal penentuan bentuk tubuh bangunan dengan melakukan studi kelayakan untuk dapat tidaknya dilakukan pemugaran atau sebatas konsolidasi struktur yang ditemukan. Pada tahun 2024 dilakukan studi kelayakan pemugaran
Pada studi kelayakan dilakukan pencarian dan dilakukan susunan percobaan. Dari hasil studi kelayakan, Candi Kunti belum layak untuk dipugar karena belum diketemukannya batuan penyusun bagian tubuh candi. Berjarak 50 meter dari Candi Kunti, diketemukan struktur pondasi yang tersusun dari balok batu andesit. Sebut saja temuan baru ini dengan nama Candi Kunti II. Struktur ini merupakan salah satu dari 18 pondasi yang pernah tercatat di era kolonial. Struktur ini diketemukan saat tanah lahan pertanian yang berstruktur undakan mengalami longsor. Di sekitar struktur banyak diketemukan batuan lepas. Diduga batuan lepas tersebut merupakan bagian komponen penyusun struktur ini. Namun sampai saat ini belum ada tindakan lanjutan terhadap temuan struktur baru tersebut. Diperkirakan bangunan Candi Kunti sama seperti candi-candi yang ada di dataran tinggi Dieng, yakni dibangun sekitar abad 7-8 Masehi. Demikianlah ulasan tentang situs Candi Kunti. Semoga menambah wawasan dan mengembangkan rasa bangga terhadap kekayaan sejarah dan budaya Indonesia. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya.